Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Jatut Yoga Prameswari, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar bahasa, dan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa R3E. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Wajar Sodik, Akmal Salbi Rosat, Deswita Maharani, Ferry Karmi, Jihani Dwi Susanti, Kete Gerson, dan Ayu Febriani izin melakukan presentasi kelompok dengan materi hubungan pemerolehan bahasa pertama dengan pembelajaran bahasa kedua. Silakan disimak dan didengarkan materinya sebagai berikut ya. Terima kasih. Pengertian pemerolehan bahasa. Apa itu pemerolehan bahasa? Pemerolehan bahasa atau language acquisitions adalah proses penguasaan oleh anak secara natural pada waktu dia belajar bahasa ibunya atau native language. Seseorang memperoleh bahasa secara natural. Pemerolehan bahasa ini disebut pemerolehan bahasa pertama atau bahasa ibu. Pemerolehan bahasa pertama adalah bahasa pertama yang diperoleh dan dipahami anak dalam kehidupan dan berkomunikasi di lingkungannya. Bahasa pertama anak Indonesia, terutama yang tinggal di pedesaan, pada umumnya mengikuti bahasa ibunya yaitu bahasa daerah. Sedangkan anak-anak yang tinggal di kota-kota besar, bahasa pertamanya mengalami pergeseran yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, teori pemerolehan bahasa. Seiring dengan sejarah perkembangan psikolinguistik, maka muncullah teori-teori yang digunakan dalam upaya menjelaskan pemerolehan bahasa anak. Teori pemerolehan bahasa itu antara lain teori behaviorisme, teori nativisme, dan kognitivisme. Teori behaviorisme. Teori behaviorisme dipelopori oleh B.F. Skinner pada tahun 1957. Pandangan ini menekankan bahwa proses penguasaan bahasa pertama dikendalikan dari luar, yaitu oleh stimulus melalui lingkungan. Teori behaviorisme menyatakan bahwa otak bayi pada waktu dilahirkan sama seperti kertas kosong yang nanti akan ditulis atau diisi dengan pengalaman-pengalaman. Menurut aliran behaviorisme, pemerolehan bahasa itu bersifat nurture, yakni pemerolehan ditentukan oleh alam lingkungan. Manusia dilahirkan dengan suatu tabula rasa, yakni semacam piring kosong tanpa apapun. Piring ini kemudian diisi oleh alam sekitar, termasuk bahasanya. Jadi, pengetahuan apapun yang kemudian diperoleh oleh manusia semata-mata berasal dari lingkungannya. Teori nativisme. Teori nativisme dipelopori oleh Noam Chomsky pada awal tahun 1960-an sebagai bantahan terhadap teori belajar bahasa yang dilontarkan oleh kaum behaviorisme. Chomsky menulis buku berjudul Review of B.F. Skinner's Verbal Behavior pada tahun 1959 sebagai bantahan terhadap konsep Skinner tentang belajar bahasa yang ada dalam buku Verbal Behavior pada tahun 1957. Pandangan nativistik yang dipelopori oleh Chomsky ini beranggapan bahwa pengaruh lingkungan bukan faktor penting dalam pemerolehan bahasa. Selama pemerolehan bahasa pertama, kanak-kanak sedikit demi sedikit membuka kemampuan lingualnya yang secara genetis telah diprogramkan. Pandangan ini beranggapan bahwa bahasa merupakan pemberian biologis yang sering disebut sebagai hipotesis nurani atau intended hypothesis. Selanjutnya, teori kognitisme. Teori kognitisme diperkenalkan oleh Piaget 1954. Menurut Piaget, bahasa itu bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Bahasa distrukturi oleh nalar, maka perkembangan bahasa harus berlandas pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. Piaget menegaskan pula bahwa struktur yang kompleks dari bahasa bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam dan bukan pula sesuatu yang dipelajari oleh lingkungan. Struktur bahasa itu timbul sebagai akibat interaksi yang terus-menerus antara tingkat fungsi kognitif anak dengan lingkungan kebahasaannya. Lalu kita masuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu hubungan pemerolehan bahasa pertama dengan pembelajaran bahasa kedua.
Pembahasan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota. Anak mulai mengenai komunikasi dengan lingkungannya. Secara verbal disebut dengan memperoleh bahasa anak. Memperoleh bahasa pertama atau BI atau anak terjadi bila yang terjadi semula tanpa bahasa kini telah memperoleh satu bahasa. Pada masa memperoleh bahasa anak lebih mempengaruhi pada fungsi komunikasi daripada bentuk bahasanya. Memperoleh bahasa anak dapat dikatakan mempunyai ciri keseimbangan, memiliki suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari ucapan satu kata sederhana menuju gabungan kata yang lebih rumit. Ada dua pengertian mengenai pemerolehan bahasa. Pertama, memperoleh bahasa mempunyai permulaan yang mendadak tiba-tiba. Kedua, memperoleh bahasa memiliki suatu permulaan yang gradual yang muncul dari prestasi-prestasi motorik, sosial, dan kognitif pralinguistik. Pemerolehan bahasa pertama erat sesekali kaitnya dengan perkembangan sosial anak dan karenanya juga erat hubungan dengan pembentukan ideal sosial. Istilah pemerolehan bahasa kedua atau second language acquisition adalah pemerolehan yang bermula pada atau sesudah usia 3 atau 4 tahun. Pada pemerolehan bahasa kedua anak-anak dan pemerolehan bahasa kedua orang dewasa. Ada 5 pokok yang berkenaan dengan hubungan pemerolehan bahasa pertama dengan pemerolehan bahasa kedua. Salah satu perbedaan antara pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua ialah bahwa pemerolehan bahasa pertama merupakan komponen yang hakiki dari perkembangan kognitif dan sosial seorang anak, sedangkan pemerolehan bahasa kedua terjadi sesudah perkembangan kognitif dan sosial seorang anak sudah selesai. Dalam pemerolehan bahasa pertama, pemerolehan lafal dilakukan tanpa kesalahan, sedangkan dalam pemerolehan bahasa kedua itu jarang terjadi. Dalam pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua, ada kesamaan dalam urutan pemerolehan butir-butir tata bahasa. Banyak variabel yang berbeda antara pemerolehan bahasa pertama dengan pemerolehan bahasa kedua. Suatu ciri yang khas antara pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua belum tentu ada, meskipun ada persamaan perbedaan di antara kedua pemerolehan. Pemerolehan dan pembelajaran dapat dibedakan dalam 5 hal, yaitu pertama, memiliki ciri-ciri yang sama dengan pemerolehan bahasa pertama. Seorang anak penutur asli, sedangkan belajar bahasa adalah pengetahuan secara formal. Yang kedua, secara bawah sadar, sedangkan pembelajaran sadar dan disengaja. Yang ketiga, bahasa kedua seperti memungut bahasa kedua, sedangkan pembelajaran mengetahui bahasa kedua. Yang keempat, mendapat pengetahuan secara implisit, sedangkan pembelajaran mendapat pengetahuan secara eksplisit. Yang kelima, pemerolehan tidak membentuk kemampuan anak, sedangkan pembelajaran menolong sekali. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Hubungan antara pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua ialah bahwa pemerolehan bahasa pertama merupakan komponen yang hakiki dari perkembangan kognitif dan sosial seorang anak. Sedangkan pemerolehan bahasa kedua terjadi sesudah perkembangan kognitif dan sosial seorang anak sudah selesai. Lalu, seperti dalam teori behaviorisme, pandangan ini menekankan bahwa proses penguasaan bahasa dikendalikan dari luar, yaitu oleh stimulus melalui lingkungan. Dalam hal ini, semua pengetahuan dalam bahasa manusia yang tampak dalam perilaku berbahasa merupakan hasil dari integrasi peristiwa-peristiwa linguistik yang dialami dan diamati oleh manusia itu.
Baik, presentasi dari kelompok 6 sudah selesai. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata kesalahan dari saya maupun pemateri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.